Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah semuanya sehat-sehat. Semoga kedepannya kita sehat-sehat juga ya. Nah, hari ini kita masuk ke ARDL ya. Ini salah satu pendekatan yang relatif baru di time series ya. Ini adalah jasanya pesaran-pesaran ya, suami istri ini. Oke, kita mulai aja. Ya, ini auto-regressive distributed lag ya. Nah, pada VAR, kelemahan di VAR itu salah satunya adalah wajib seragam lag ya, yang bisa mengakibatkan degree of freedom itu berkurang banyak. Yang pertama. Yang kedua, bahwa di VAR itu harus memiliki data yang stasioner at level. Nah, di auto regressive distributed lag ini memungkinkan kita untuk menggunakan data dengan berbagai level stationarity seperti Pak Imam tanyakan kemarin ya. Oke. Oke, kita menjelaskan bagaimana penggunaan model ARDL. Syarat-syarat model ARDL ini karena dia model yang bagus, syaratnya juga banyak ya. Kemudian bagaimana kita memilih lag optimal, apakah secara manual atau kita secara sistem. Ada beberapa keuntungan dari model ARDL ini. Kemudian kita melakukan uji kointegrasi dengan bond test, lalu kita estimasi dengan FUs. Mudah-mudahan nanti semakin banyak kawan-kawan yang bisa menggunakan model ini. Nah, ini Kamal kemarin sudah menjelaskan mengenai ini, jadi saya skip aja bagaimana syarat dari model ARDL. Ini sudah dijelaskan di kemarin, yaitu saat uji stasionaritas. Ya. Oke, nah ini dalam pelatihan ini kita hanya yang menguji yang single equation model. Padahal dia ini bisa juga system equation model. Tapi karena ini pelatihannya tidak terlalu mendalam, jadi kita hanya single equation model saja yang kita bahas. Kalau sistem, berarti kita juga bisa melakukan uji causality. Ya. Oke. Nah, model ini tidak jauh beda dengan model yang lain. Kemudian penentuan lag juga bisa berbeda antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Kemudian bisa menghasilkan estimasi jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ini adalah model yang dinamis ya, dynamic. Nah, dalam artikel supaya cantik judulnya tuh Pak, dibuat itu nanti dynamic response. Nah, jadi dia lebih menantang ya, dynamic response. Jadi ini bisa menggunakan ARDL ya. Oke. Nah, kemarin juga sudah dijelaskan bahwa data yang first different masih memungkinkan untuk digunakan, tapi kalau sudah second different tidak disarankan karena tidak nampak lagi bagaimana pengaruhnya, sudah sangat halus ya. Nah, karena time series ini membutuhkan data yang panjang, maka diusahakan menggunakan data yang lebih panjang. Nanti kalau ada waktu, Kamal bisa jelaskan tentang bagaimana kita mentransmisi data dari tahunan menjadi kuartalan dengan bantuan software. Ya, interpolasi. Ya, interpolasi ya, karena mungkin ada data sebagian itu tidak memiliki, yang paling jelas itu adalah data APBD. Data APBD itu tidak ada yang kuartalan, sehingga kita butuh untuk melakukan interpolasi dengan jangan manual. Dulu saya manual Pak, manual tuh mabuk kita. Capek kita menghitung matriknya ya. Nah, kemudian semakin banyak sampel, maka semakin bagus. Ya.
kalau kita lihat di Durbin-Watson itu dimulai dari degree of freedom itu dimulai dari 16. Walaupun tidak disebutkan secara jelas bahwa 16 itu adalah ukuran paling kecil dari degree of freedom. Tapi itu menandakan bahwa untuk small sample model, maka degree of freedom itu sebaiknya paling kecil 16. Ya. Nah, jumlah degree of freedom yang hilang ini adalah jumlah variabel dikali dengan lag ditambah dengan jumlah konstanta. Ya, jadi itu adalah jumlah yang hilang. Ini contohnya ada observasi 50. Ya, jadi kita punya 4 lag, 4 variabel itu 16. Nah, ditambah lagi dengan konstanta lagi ya. Nah, yang paling berat kita penuhi ini adalah uji kusum Q. Ya, kalau kusum biasanya bisa dengan mudah terpenuhi, tapi dengan kusum Q itu agak susah. Namun saya sudah melakukan beberapa percobaan, ternyata bisa kita akali ini. Yang pertama, kalau sampel kita panjang, yang pertama, lag dari dependent variable itu jangan lebih dari 1. Ya. Yang kedua, yang kita atur adalah lag variable bebasnya atau independent variablesnya yang kita atur. Ya, kita tambah lebih banyak kalau sampel banyak. Oke. Nah, kemudian kita berharap tidak terdapat autokorelasi. Memang autokorelasi ini sebenarnya tidak parah ini. Karena di dalam ekonomi tidak mungkin semua variabel itu tidak terjadi autokorelasi. Ya, apalagi misalnya ibu-ibu. Ibu-ibu itu kalau belanja itu pasti diingat apa yang ada di rumah dan apa yang akan dibeli. Itu pasti akan membentuk autokorelasi secara alamiah ya. Tapi jangan sampai parah, itu maksudnya ini autokorelasi yang berat ya. Nah, lag optimal itu tetap kita gunakan kriteria apakah AKK atau Schwartz atau Hanan Quinn. Terserah kita lah. Tapi saya lebih banyak menggunakan AKK information criteria. Nah, dalam memilih lag ini kita bisa meminta bantuan FUs untuk melakukan lag selection supaya lebih mudah kita mendapatkan lag yang bagus ya. Nah, seperti tadi saya nyatakan bahwa agar hasilnya lebih bagus, maka lag dari variabel dependent itu sebaiknya kita kurangi. Ya, karena autoregresif yang terlalu tinggi mengakibatkan pada saat kita uji kusum Q itu tidak memenuhi syarat. Ada beberapa keuntungan dari ARDL ini. Yang pertama, data boleh memiliki tingkat stasionaritas yang berbeda. Jadi kalau di VAR tidak ya. Kemudian sampel yang agak kecil boleh tapi dengan variabel yang juga terbatas ya. Estimasi masih dengan menggunakan OLS, artinya dia ini masih menggunakan standar classical linear regression model ya. Nah, hasilnya sangat bagus ya. Ya, hasilnya sangat bagus dan memiliki meaning yang masuk akal di bidang ekonomi atau teori. Nah, meskipun terdapat masalah endogeneity di dalam modelnya. Nah, kita menguji kointegrasinya dengan bound test ya, dan lag dari error correction-nya ya. Nah, dari ARDL ini tidak menggunakan Johansson co-integration test karena membutuhkan sampel besar ya, large sample properties ya. Oke, kita mempunyai keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang. Ya. Kemudian bound test-nya kita lihat dari F hitung itu lebih besar dari critical value baik pada I0 maupun I1. Oke, ini ya uji bound test-nya. Bound test-nya yang H0-nya arti tidak ada hubungan jangka pendek ke jangka panjang. Yang HA-nya adalah terdapat hubungan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ini adalah model umum dari kointegrasi ARDL.
Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa kalau dia ada delta, berarti itu dia jangka pendek. Nah, kalau dia tidak ada delta, berarti itu jangka panjang. Nah, ini kita lihat bahwa variabelnya adalah dalam bentuk natural logarithm ya, atau logaritma alamiah, kecuali data yang sudah persentase, yaitu misalnya pertumbuhan ekonomi, inflasi, kecuali inflasi itu adalah indeks ya. Oke. Ada 3 cara membaca bond test ini menurut Besaran dan kawan-kawan. Apabila F statistiknya lebih besar dari upper boundnya dan lower bound critical value, maka terjadi kointegrasi atau menolak H0. Apabila F statistiknya lebih kecil dari upper bound dan lower bound, maka critical value menerima H0. Ya. Apabila F statistik yang didapat di antara upper bound dan lower bound, maka tidak ada keputusan. Ini sama seperti kita melihat di Durbin Watson ya. Kalau kita melihat tabel upper limit, lower limitnya, ada 2 daerah yang tidak mempunyai konklusi ya. Makanya sekarang Durbin Watson itu lebih bagus kita estimasi residual dengan lag-nya, lalu tanpa konstanta, lalu kita lihat apakah koefisien dari lag itu signifikan secara statistik atau tidak. Oke. Oke, nah ini kritiknya penggunaan nilai kritis menjadi perdebatan dalam bond test ARDL ini. Awal nilai kritis menggunakan nilai pesaran, kemudian Narayan menjelaskan jika sampel sedikit ya dibandingkan dengan nilai kritis pesaran, maka menghasilkan kesimpulan yang keliru. Memang ini tidak disarankan kalau sampel terlalu pendek ya. Makanya kita lebih mau itu adalah large sample. Kenapa large sample? Karena kalau kita lakukan uji Monte Carlo, dia bisa menghasilkan distribusi normal. Ya. Oke. Nah, syaratnya bahwa lag dari residual yang ada di dalam persamaan itu ya harus negatif dan signifikan dengan rentang lebih kecil dari 1. Ya. Narayan dan Smith menyebutkan bahwa SM bisa dalam rentang min 1 sampai min 2, alasannya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk baru terjadi konvergensi yang cepat. Nah ini misalnya ya, ada mahasiswa saya itu menghitung antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur itu memang terlalu lama dibutuhkan waktu untuk mencapai kesetaraan antara 2 daerah ini. Oke. Stabilitas model sangat perlu sebelum kita melakukan analisis terhadap hasil estimasi. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa yang berat itu adalah kusum Q atau square. Nah, kalau kusum biasanya tidak terlalu berat ya. Nah, kita berharap hasil estimasi ini garis biru yang kita dapatkan itu tidak keluar dari upper bound dan lower boundnya, sehingga memenuhi syarat stabilitas model. Ya, karena kalau keluar nggak bisa Pak, harus kita estimasi ulang dengan mengatur jumlah lag yang seperti saya katakan tadi. Ya, pertama-pertama memang agak bingung juga, akhirnya saya ketemu kuncinya. Oke, jadi kalau keluar itu tidak memenuhi syarat ya. Oke, nah sekarang kita lakukan estimasi dengan FUs. Oke, nah silakan Kamal bisa lakukan estimasi dengan FUs. Baik Pak, ARDL ini sampai sekarang cukup banyak ya. Jadi ada satu peneliti itu dia mengumpulkan, misalnya dia kebetulan tentang masalah energi, dia dibuat sistematik literatur itu dari tahun 2008 kalau nggak salah, 7 atau 8 sampai sekarang ada sekitar 300 artikel. Setengahnya tuh ARDL, hampir semuanya dipakai. Kebanyakan kenapa pakai ARDL ini menjawab tantangan tentang ini kan stasionernya berbeda. Nggak mungkin kita perlakukan dia itu sama.
Jadi mereka gunakan ARDL. Ketika mereka run data dengan variabel yang berbeda stasioner, dengan menggunakan VHM itu hasilnya banyak yang keliru, terutama di bagian kausalitas. Untuk membaca jangka panjangnya juga tidak sesuai dengan harapan, yang seharusnya bisa positif tiba-tiba jadi negatif hasilnya. Kemudian waktu di tes impulsnya juga tidak flat ya, data tidak seperti VAR. Makanya kritikan terhadap VHM ini dan VAR ini muncullah ARDL. Orang banyak pakai ARDL ini juga langsung diterima ya rata-rata, asal dia menjelaskan secara metode di bagian data, metode, dan model atau teknik analisanya itu jelas. Kalau kita baca di yang file Bapak di bagian referensi di Beckett, itu rata-rata pertama kali ARDL itu yang menggunakan programnya si Pesaran itu pakai microfit. Nah, kalau di Fuse kita kan cuma klik-klik aja. Tapi kalau di microfit, cusum sama cusum Q itu bisa kita atur waktunya. Jadi bisa kita tarik waktunya tuh kapan dia bisa terjadi tidak lewat atau bisa bagus atau tidak, itu bisa ditarik waktunya. Nah, jadi kembali lagi tidak semua program itu mempunyai hal yang sama, karena Fuse pun juga itu saja sudah cukup ya, karena kalau dibandingkan dengan Stata, nah ini lebih parah lagi di Stata. Saya pun juga coba di Stata, ternyata waktu di run itu cari cusum lagi, ulang lagi komennya, ulang lagi. Kalau di Fuse tinggal klik aja, putar-putar aja waktunya. Jadi waktu kita lebih cepat di Fuse. Nah, penggunaan datanya kita gunakan data yang kemarin tentang data input. Oke, ini saya buka dulu. Nah, menggunakan data input yang input 2 ya, kita gunakan. Oke. Saya ngambil datanya, data input 2. Ini kita klik finish, langsung aja. Klik no. Langsung buka data ini. Prosesnya tetap sama, semua model dilakukan dalam bentuk equation. Jadi kita buka dulu, klik yang pertama adalah dependent, kemudian independent, masuk ke satu lagi adalah variabel pengangguran ini. Jadi satu dependent, dua independent. Jadi 3. Nah, rata-rata kalau kita baca di jurnal-jurnal Scopus itu, mereka nggak banyak sebenarnya gunakan variabel. Tidak ada yang sampai kita bilang sampai 10 variabel, itunya nggak ada. Rata-rata biasanya 3, 4. Kenapa? Bapak sudah mentionkan, sudah tandakan bahwa kalau kita banyak kali menggunakan variabel, kalau tiba-tiba ada data lag yang panjang, nah itu beresiko untuk kita. Jadi rata-rata mereka misalnya bagaimana hubungan ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan ARDL. Selesai. Jadi cuma 3 variabel aja digunakan. Tidak perlu banyak sampai 5-10. Makin banyak variabel bukan makin baik penelitian, maka malah kita makin kewalahan dengan data. Nah, 3 ini kita buka klik kanan tadi. Kemudian buka as equation, sama kita buat dalam bentuk persamaan equationnya. Oke, ini 3 nih. Kemudian kita pindahkan metodenya. Kita pindah ke ARDL yang paling bawah sebelum MIDAS. Nah, kalau bagi yang pengguna Fuse 9,5 itu munculnya nanti di sini. Stepnya sama, cuman nanti beda di hasilnya. Karena perbaikan yang paling baik itu ada di 10. Ini kita klik. Nah ini tampilan bahwa menggunakan ARDL, dependent GDP, pertumbuhan ekonomi, kemudian diikuti dengan pengangguran dan inflasi. Nah di sini pemilihan secara apakah kita mau ngambil dinamis atau kita menggunakan secara fix. Nah kalau kita pilih dinamis, kita klik ada di sini berapa jumlah dependent kita yang kita masukkan. Ingat, ARDL itu auto regressive distributed lag. Dependentnya kena,
lagi ditambahkan lag variabel dependent ke dalam model, kemudian variabel dari pengangguran dan inflasi ini juga result variabel bebasnya dilekkan juga. Jadi ini yang membuat bahayanya kalau kita banyak menggunakan variabel. Jadi kalau masih ada tambah lagi, lag variabel itu kita gunakan. Jumlah yang terakhir, misalnya kita bilang 44. Berarti berapa yang dipotong dari 4 ini? Kalau kita datanya 100, tidak ada masalah. Tapi kalau data kita kurang sedikit sekali, nah itu lebih baik kita kurangkan juga jumlah yang ada di sini maupun di sini. Kembali lagi dia bagaimana dengan hasil dari selection. Untuk pemilihannya, apakah kita pakai AIC, HAKI, dan SC, itu ada di bidang option, ada pilihan sini, model selection kriteria. Nah, kalau saya memang menggunakan AIC, koefisiennya menggunakan ordinary OLS ini, jadi kita tidak perlu diubah-ubah di sini, cuman langsung sini saja. Nah, ini ada 5 tipe. Kalau yang sebelumnya hanya ada 2 tipe atau 3 nggak salah. Sekarang sudah ada 5. Bahwa kita gunakan di jangka panjang tidak ada restriksi, lepas gitu saja. Gunakan restriksi konstanta, ada konstan. Ini kalau kita klik konstan ini, maka di jangka panjang tidak ada C. Dia hanya ada muncul di jangka pendek. Sedangkan restrict trend di dalam model ada, nanti muncul di jangka panjang. Kemudian constant and trend ini sama seperti konstan nomor 3, jangka panjangnya tidak ada muncul ini konstanta, hanya muncul di jangka pendek aja. Jadi di estimasi awal yang muncul. Nah, ini sampelnya kita gunakan 1984 sampai 2019. Nah, model ini karena dia bentuknya adalah persentase, saya tidak perlu log lagi. Jadi langsung saja saya estimasi. Tapi kalau misalnya kita punya data, misalnya GDP kita itu adalah GDP dalam bentuk nominal, misalnya miliar, juta, triliunan, apapun itu langsung kita bikin aja formasinya dalam bentuk seperti ini. Pengangguran misalnya kita dalam bentuk jumlah jiwa misalnya. Kita buka juga dalam buku. Dan satu lagi inflasi misalnya dalam bentuk indeks misalnya kita bilang. Jadi model ARDF itu walaupun kita syarat utamanya tadi sebelumnya kita jumpa adalah stasioner berbeda, hanya pengangguran yang tidak stasioner di tingkat level, tetapi secara estimasi dia di run datanya di tingkat level semua. Nah itu memang anjurannya dari Pesaran. Jadi dia tidak perlu menggunakan variabel yang berbeda tingkat, tetapi kita misalnya ini stasioner di tingkat defense, kita run dia tidak. Jadi Pesaran dia mengatakan kita run data itu menggunakan log-log semua di tingkat log semua. Jadi tidak perlu lagi hanya tes pertama saja yang mengatakan bahwa syarat untuk masuk ke ARDL ini wajib berbeda-beda. Nah, sedangkan bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita baca beberapa jurnal artikel itu, dia biasanya dimulai dengan membuat equation biasa. Jadi bikin persamaan biasa, baru masuk ke dalam model ARDL, nanti dan selanjutnya. Nanti saya jelaskan di bidang bagaimana step reportnya untuk ditulis di dalam artikel ini. Nah, ini karena data persen saya kembalikan ke GDP, pengangguran, dan inflasi. Ingat, tidak perlu ada tulisan konstanta di sini karena otomatis dia. Oke, karena dia sudah ada program tertutup di sini pilihan kita. Nah, kalau seandainya ada variabel yang mungkin peneliti menganggap bahwa variabel ini tidak punya berdampak di jangka panjang, hanya ada muncul di jangka pendek, boleh masukkan variabelnya di sini. Jadi dia estimasi yang dilakukan itu tidak ada nanti di jangka panjang, tapi hanya muncul di jangka pendek aja di sini. Nah, kita menganggap bahwa mengasumsikan bahwa inflasi itu tidak ada pengaruhnya misalnya di jangka panjang, hanya ada di jangka pendek. Ini kembali ke asumsi-asumsi yang digunakan oleh peneliti. Apakah dia mau testing, apakah dia mau
menguji sebuah teori atau lainnya. Tapi sangat jarang yang gunakan ini. Biasanya semua dimasukkan ke dalam variabel. Baik, kita gunakan model 3 variabel dengan pemilihan automatic selection 4-4. Biarkan dulu dia dengan program yang mengatakan, baru kita ambil coba dengan kita buat manual. Kemudian tingkatnya ada restrict constant dengan sampel sama. Kita klik OK. Nah, ini hasil estimasinya. Oke. Dependennya sudah dibilang bahwa menggunakan GDP, metodenya ARDL, sampelnya berkurang. Ingat, tadi coba kita lihat, tadi mulai dari 1984. Karena dia ada lag 1, nah ini mulai dari 1985. Nah, kalau seandainya lag itu munculnya ada yang 4, nah ini mundur potongnya banyak dia. Nanti dia diikutin sesuai dengan lag yang variabel lag yang panjang. Nanti kita lihat kita bawah ini. Nah, jumlah observasi 35. Ini kita set otomatis 4. Dinamiknya, ini kita dinamik, artinya kita gunakan bahwa variabel ini ada distributed lag-nya. Jadi lag yang kita masukkan bahwa dependent ini kita program, ada lag kita masukkan ke dalam model. Inflasi juga demikian. Fixed regressor otomatis tadi termasuk dalam konstanta. Nah, di dalam program bahwa sudah 100 kali dievaluasi modelnya. Nah, ini 100 kali di run. Nah, kalau kita pakai manual, berdasarkan AIC, 100 kali kan waktu juga. Tapi program Mavis sudah bilang, kita sudah dapatkan 100 model. Nah, ini yang paling terbaik. Nah, model yang terbaik itu adalah dalam kurung 1,0,0. Artinya, satu dependent lag kita gunakan untuk variabel GDP, 0 tidak digunakan, dan untuk pengangguran, ini 0 untuk pengangguran, dan 0 untuk inflasi. Jadi, lag yang digunakan itu berbeda. Nah, kalau seandainya, ini pengaruh ya, kembali ke masalah di bidang sampel observasi ini. Kalau seandainya nih 1, 2, atau dan 5, 1, 2, 5 misalnya, dia mengikuti data yang terakhir. Berarti 5 itu kita potong. Walaupun ini kita adalah sampelnya 1, 2, tapi ini ada 5, lag yang terakhir ini maka akan memotong data yang terakhir. Nah, ini yang berbahaya kalau kita punya sampel yang pendek. Nah, hasil ini biasanya tidak pernah dijelaskan. Jarang ini hasil estimasi awal. Bahwa betul bahwa GDP ini 1, 0 tidak ada, maka hanya variabel biasa, tidak digunakan lag. Kemudian 0 untuk variabel inflasi. Ini kita skip aja karena tidak pernah dijelaskan di sini. Nah, selanjutnya pemilihannya itu ada di view. Bagaimana kita bisa tahu model kita itu terpilih otomatis? Itu bisa kita lihat di view model selection summary, boleh lewat kriteria graph atau mau lewat dari tabel. Kalau tabel dia dikasih nampak panjang, tapi kalau pakai gambar dia hanya top selection. Kita buka coba top ini kriteria graph. Nah, ini ada pilihan Gamia bahwa pemilihan lag yang optimal itu berdasarkan nilainya yang paling kecil. Nah, ini kita lihat nilai paling kecil bahwa 1,00 ini nilainya lebih kecil daripada 1,02. Nah, ini ya. Jadi semakin kecil angka yang didapatkan, maka dari informasi kriterianya, maka itu yang diambil. Nah, berdasarkan ini sampai dia uji, ini ada 20, itu 121, itu nilainya tinggi, tapi ada lebih rendah namanya dinilai 1,00. Berarti ini yang diambil. Kalau kita pakai graph, pakai tabel, nah ini banyak nih. Nah, ini kita lihat bahwa ada 100 model di sini. Model yang pertama dites 444, tidak lebih baik, makanya dia langsung ini. Jadi program yang buat dia. Di banyak dikalkulasi di testing yang 1, 2, 3, 1, 3 nih. Kalau kita masih menggunakan program manual, kalau dulu ya, kalau Bapak dulu pernah mengajarkan kami itu menggunakan Shazam, bagaimana menggunakan ARGL, itu cari spesifikasi yang baik, itu dites satu-satu.
Jadi run data, komen, perintah, dicek dulu berapa nilai AIC-nya, jadi lebih baik atau tidak. Jadi kendala waktu kita lebih banyak habis di pengujian dulu, belum tentu hasil yang kita run data itu lebih baik. Jadi cek dulu AIC-nya berapa angkanya, catat. Kemudian cek lagi berapa lagi, catat. Nah, tapi kalau di Efuse langsung otomatis program keluarkan muncul 100 ini, 134 kita punya batasan, kemudian kita run. Jadi kalau kita masih menggunakan program lama, itu kita masih tebak-tebak. Bisa saja kita dapatkan itu 111 katanya lebih baik. Nggak taunya waktu kita tes 114 misalnya, nah itu lebih baik. Angka AIC-nya lebih kecil. Nah, tapi kalau di lewat Efuse sudah dikasih tahu. Nah, dia ada caranya sini 1, 2, 3, 4, 5. Cuman yang biasa kita gunakan adalah AIC, BIC, atau HC di sini ya. SC itu dia maksud ya. Jadi biasanya saya ngambil itu adalah AIC. Ini muncul spesifikasinya. Pemilihannya itu di model yang 100. Coba kita lihat, ternyata kita run data dapat modelnya itu yang di 100. Nah, kalau kita dapat yang baru 4, di sini langsung program katanya yang 100 yang betul. 1,00 katanya. Oke. Nah, ini yang cara melihat bagaimana pilihan model berdasarkan tadi gambar atau berdasarkan tabel. Nah, ini boleh di copy paste, tapi saya rasa tidak perlu banyak. Kalau misalnya mau bikin di skripsi, itu hanya tampilkan saja yang ini satu. Atau misalnya kalau mau panjang kayak gini, ini taruh aja di lampiran. Tidak perlu. Jadi kita bisa lihat bahwa model diseleksi 100 kali di run data, ini apa yang terbaik. Nah, yang selanjutnya adalah, nah kita langsung masuk kepada koefisien diagnostik. Nah, di sini kita harus menguji dulu pertama tuh sudah tadi hasil run pertama yang biasa ini. Kita kembalikan ini hasil pertama, tidak perlunya. Kemudian kita masuk kepada hasil long run dulu. Bagaimana hasil estimasinya dan bagaimana bond test syarat-syaratnya. Kemudian masuk ke ECM. Baru kita nanti kalau misalnya tuh langsung kepada uji Cusum-Ki atau Cusum biasa. Dua itu yang ditemukan oleh Brown itu harus kita diuji. Kita masuk ke long run. Nah, ini hasil kondisinya. Nah, ini model integrasinya. Bahwa tadi karena dia tidak ada 00 tadi, hanya dibuat otomatis, diinterpretasikan dengan Z ini. Ini model integrasinya, kontes. Kemudian ini adalah hasil jangka panjang. Nah, ini dia hasil jangka panjangnya. Nilai ECM-nya, EC-nya itu dikurangkan dari sini nanti. Dari angka ini, dikurangkan dari ini, dia masukkan ke dalam ini, nanti muncul point rate-nya. Nah, di sini kita dapatkan bahwa pengangguran berpengaruh negatif tapi tidak signifikan. Bagus, sesuai dengan teori. Karena harapan kita adalah pengangguran dan inflasi itu memiliki sign-nya adalah betanya itu dari negatif lebih kecil pada 0. Kemudian inflasi adalah negatif juga dan signifikan. Nah, karena ini datanya persen, pasti kita bacanya adalah persen. Kalau kita baca kembali lagi ke jurnal atau artikel, itu kebanyakan juga dibilang mereka salah satu penyebutannya seperti ini. Karena model dalam bentuk log. Jadi estimasi yang dihasilkan ini adalah elastisitas. Jadi kisah elastisitas kita bahwa ada lebih besar lebih pada 1, elastis lebih kecil pada 1 elastis. Nah, itu tambahan kita untuk menjelaskan hasil interpretasi kita. Nah, di sini kita bilang bahwa kenaikan dari inflasi itu cukup besar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Naiknya inflasi sebanyak 1%, maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi itu sebesar 0,37%. Dan itu pengaruhnya itu adalah signifikan karena nilai probabilitasnya lebih kecil daripada 0,05. Nah, selanjutnya, nah ini dia kita bilang bahwa ini yang menjadikan dari tes saran tadi. Bond test cara membaca bahwa nilai F-stat kita ini nilai F-stat kita, kemudian dibandingkan dengan beberapa nilai signifikansi, ada dari 5, 2,5 sampai 1, bahkan 10%. Ini adalah lower, ini adalah upper. Nah, upper dia tinggi, sedangkan nilainya lower dia rendah. Kalau kita menggunakan ini, kita bandingkan dengan nilai ini,
diasumsikan bahwa sampel kita itu ada 1000. Berarti ini pendekatannya namanya pendekatan lewat besaran. Nah, pada kenyataannya, nilai yang kita dapatkan aktual sampel itu adalah 35. Nah, di sinilah Narayan memberikan kritik kepada besaran. Ternyata tidak bisa kita gunakan sampel yang sebanyak 1000 ini akan menghasilkan hasil yang keliru. Sebenarnya tidak terjadi kointegrasi, data kita bandingkan dengan 1000. Ingat seperti T-table, semakin banyak dia jumlah degree freedomnya, maka waktu kita cek di T-table-nya itu pasti dia 1,96 atau makin mengecil ya. Nah, ini gitu juga bahwa kalau kita bandingkan dengan angka yang 1000 ini, angka kecil, tapi sampel kita tidak sesuai dengan apa yang kita dibilang sama dia. Dikatakan bahwa ini 1000, tapi punya kita adalah 35. Nah, maka yang digunakan ini adalah pendekatan namanya pendekatan Narayan. Jadi angka ini dibandingkan dengan angka finitic sample ini. Nah, jadi angkanya berbeda ya. Kita bilang bahwa kalau finitic sample 10% saja atau 3,5% itu naiknya ada jauh di sini. Nah, ini kan terutama di upper. Jadi kalau kita punya sampel terbatas itu kalau saya bilangnya di bawah 100, limit sekali kita bilang, itu kita gunakan adalah penggunaan Narayan. Nah, setiap artikel ada dibilang itu. Jadi kalau kita mau baik penelitian di metodenya, katakan itu bahwa bagaimana kita punya sampel, ada kritikan atau tidak. Sekarang ini kritikan upper lower ini sudah makin banyak. Yang paling terbaru adalah Krafgan, itu dari orang Jerman kalau nggak salah. Itu dia ada membuat nilai-nilai kritis baru. Nah, jadi setiap orang menggunakan ARDL ada nilai kritis baru. Diuji lagi ada nilai kritis baru. Dia pengembangan model ARDL-nya. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa nilai F-stat kita, bound test kita, itu terjadi kointegrasi. Kenapa? Karena nilai yang kita dapatkan ini, kita bandingkan nilai validity sample dengan pendekatan Narayan, itu lebih besar nilai F-stat kita. Maka kita terjadi kointegrasi atau menolak kasus yang pertama. Nah, cara membaca ini ada di dalam artikel besaran yang ada di bagian referensi, jadi slide di dalam foldernya referensi tadi. Itu ada dikatakan di sini. Nah, ini untuk jangka panjang bahwa step pertama, tadi yang dibilang report, stasioner berbeda sudah oke. Kemudian masuk ke bound test sudah oke. Ini hasil jangka panjang, ini jangka panjang. Ini hasil kointegrasinya, jangka pendek, jangka panjang. Kemudian kita masuk ke ECM. Pilihan di ECM ada di sini. View, Patient Diagnostic, dan ECM Correction Form. Jadi dibuat dalam ininya. Nah, kenapa tidak muncul variabel yang jangka pendeknya? Nah, ini ada kelemahan di kalau kita menggunakan jumlah lag yang berbeda apabila kita dapatkan yang 0. Karena dia kalau kita kurangkan, dia kalau di div itu kan berarti berkurang 1 dia gitu. Itu 0, 0, 0 itu semua. Jadi tidak akan muncul ya. Hanya muncul adalah nilai kointegrasinya. Nilai ECM-nya adalah 0,64 dan pengaruhnya signifikan. Nah, ini syarat yang ketiga, bahwa ECM itu wajib negatif dan signifikan. Berarti percepatannya itu adalah speed of adjustment itu adalah 0,64 dan ini pengaruh signifikan. Kalau misalnya kita dapat di sini adalah 222, nanti di sini ada muncul estimasi dalam jangka panjang. Dia adalah bentuk segitiga atau kalau di komen di sini namanya delta. Seperti delta LGDP. Dan di bawahnya tetap ada nilai muncul bound test. Nah, ini yang dibandingkan dia terhadap tadi yang besaran. Nah, yang keempat, nah ini kita masuk kepada stabilitas diagnostik. Bagaimana kita uji apakah dua kondisi ini memenuhi atau tidak. Nah, kita cek yang pertama, Choosing test. Nah, ini dapat hasil. Ini garis merahnya. Ada 2. Melebar dia garis merahnya. Nah, ini yang pertamanya stabil bawah, naik lagi. Nah, tapi tidak stabil di waktu yang terakhir.
pendekatan tahun 2016 atau 2018 ini tidak stabil. Di dua ini tidak stabil. Berarti kondisi yang untuk Jusum ini kita tidak lewat. Nah, coba bagaimana kita tes dulu. Sementara kita tes coba yang ke Jusum Ki. Kembali ke tempat tadi, masuk ke Jusum Ki. Nah, kalau yang ini rata dia karena square untuk pangka 2, jadi positif semua hasilnya dia kan. Jadi naik dia 2 gitu. Nilai garis biru kita itu berada di antara garis merahnya. Nah, ini kalau Jusumkinya cukup stabil. Nah, jadi walaupun kita dapatkan hasil estimasinya bagus, kemudian ECM-nya bagus, masuk kepada poin integrasinya juga bagus. Nah, ini harus kita ternyata waktu diuji stabilitas ternyata hanya satu yang bermasalah. Mau tidak mau kita harus mengolah ulang. Nah, walaupun kita dapat kan dari 5 tadi syarat sampai ke Jusumki ada satu yang rusak, tetap kita perbaiki. Kecuali kita ini karena kebetulan adalah single equation, hanya satu persamaan, kecuali kita buat dalam bentuk vektor tadi atau sistem tadi, variabel tadi diputar-putar dari 3 estimasi persamaan, hanya satu ada yang bermasalah, itu tidak masalah. Kadang-kadang peneliti kadang mereportnya gini, kita menggunakan modelnya ada 4 variabel, berarti ada 4 kali estimasi, tapi yang ditampilkan hanya estimasi utama. Misalnya penelitian kan dia tentang pertumbuhan ekonomi, tapi dia lakukan 4 kali run data dengan model yang berbeda dari sistem, kemudian yang ditampilkan Jusumki ternyata LGDP itu karena dia poin pertama penelitian dia itu yang terbaik. Jadi itu yang ditampilkan. Jadi yang sisanya itu tidak perlu. Hanya diambil nomornya untuk diuji kausalitasnya. Nah, kalau kita sudah dapat seperti ini, mau tidak mau kita harus kembali ke step pertama lagi. Tetap harus mengulang sampai terbaik. Anehnya, semua yang nggak niat, semua artikel itu mewajibkan ini harus aman ya. Tetapi ada beberapa artikel itu termasuk yang terindeks Scopus ya, Q2. Saya juga dapatkan bahwa dia Jusumki ini tidak stabil, tapi dia diterima di di Scopus. Sedangkan kita baca di panduannya atau apa bahwa ini juga harus stabil ya. Nah, ini juga harusnya ada koreksi kita bahwa dapatkan hasil model terbaik yang robust ya kita bilang itu harus memenuhi beberapa syarat. Tiba-tiba yang punya artikel sebelah kok saat dia bisa diterima hanya karena problemnya bahwa datanya Jusumnya tidak stabil. Nah, ini juga masih simpang siur kenapa masih bisa diterima sedangkan yang kita coba submit itu harus diminta ini harus bagus, ini harus ini dan ini. Nah, kita run ulang, kita kembali ke klik estimate. Nah, ini kita coba. Mungkin, saya bilang, mungkin kita kurangkan dulu coba variabel dependennya menjadi 1, seperti Bapak bilang. Kita pakai trik bahwa kita set datanya, lag-nya itu jangan banyak kali sampai 4, tapi coba dari 1. Kemudian kita tes lagi, regresornya adalah 4. Apakah ada berubah atau tidak, kita cek. Ternyata sama, ini masih sama, berarti hasilnya sih sama kan. Ketika kita run ulang lagi, kita tes lagi. Nah, ini coba kita naikkan, mungkin regresornya yang panjang dia. Kita gunakan coba 7 aja, tes dulu. Nah, ini yang berubah. Nah, coba kita lihat bahwa 167. Nah, ini yang 7 nih. Ini data terakhir. Dia akan pengaruh ke sini dia. Lihat datanya berkurang hingga tinggal 19,1 atau 29 observasi. Hanya gara-gara 17 ini akan berubah ke sini. Kalau di VAR atau VHM udah pasti karena dia dikurangnya kan data lag-nya itu sama, imbang, balance ya. Tapi kalau di sini enggak ya. Nah, ini kita uji dulu. Muncul evaluasi model 64 167. Coba kita tes dulu ke long run ya. Hasilnya negatif namun tidak signifikan.
eh, nilai kointegrasinya, bond testnya, F-statnya, itu lebih kecil maupun di tingkat 10%, maka tidak terjadi kointegrasi, fail, gagal, tidak baik ini, hasilnya juga tidak baik. Kemudian kita coba ke ECM-nya. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau kita banyak ada lag-nya tadi, di sini banyak, di sini akan muncul nanti dia. ECM-nya bagus, oke, satu udah untung dia, dua salah, belum sesuai. Kemudian kita masuk ke stability, masuk sini. Data tidak baik, tidak stabil. Kemudian masuk ke Tsuzuki, ini stabil. Berarti 2:3. Nah, ini kan yang tadi yang pertama aja sudah 4:1, walaupun satu tetap salah. Berarti ini juga tidak. Kita run lagi datanya. Coba kita gunakan adalah 12, 22. Ini kita coba naikkan sekarang ini. Jadi berulang kali kita mencoba dengan menggunakan AirGL. Nah, ini ada dapat hasil yang berbeda. 120. Oke, 120 nih. Kemudian kita tes dulu coefficient diagnostiknya. Cuman kelemahannya adalah number evaluasinya itu lebih kecil karena lag yang kita gunakan itu adalah sedikit, hanya 2. Kita tes panjangnya maksimalnya 2, ternyata hanya 18 kali dievaluasi. Itu 1, 2, dan 0. Berarti 2 untuk pengangguran, 0 untuk inflasi. Kita cek long run-nya. Hasilnya bagus, masih seperti yang pertama, hanya pengangguran tidak berpengaruh, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Inflasi sudah signifikan, negatif-negatif sesuai. Bond test kita, ini bagus nih, 49. Berarti sudah pasti kita dapat nilainya, mau kita gunakan 35 atau pendekatan 30. Kalau saya ngambilnya yang mendekati close, berarti ini adalah 35. Berarti ada terjadi kointegrasi, 2 syarat sudah terpenuhi. Ini juga udah bagus, syarat pertama tadi. Kemudian ECM-nya negatif dan signifikan, 2 udah masuk kita. Yang ketiga adalah coba kita masuk kepada rekursif Tsuzuki-nya. Nah, ini dapat hasil yang lebih baik. Garis biru itu tidak lagi keluar dari garis merah. Kemudian coba kita masuk ke Tsuzuki. Nah, datanya sudah juga tidak lagi bermasalah. Memang data yang pertama ini bermasalah di data yang bermasalahnya adalah di Tsusumnya, bukan di Tsuzuki. Jadi caranya, pengakalannya itu adalah bisa menggunakan dilewati sini, atau kita gunakan fix. Beberapa saya ada terbaca itu menggunakan fix satu-satu misalnya untuk menguji dulu, kemudian mereka masuk ke model yang dinamiknya. Ini ya tetap ada kadang-kadang dilihat dimasukkan dengan estimasi tren, nanti dia pengaruh. Kita coba dulu yang tren. Ini hasilnya ada kata tren. Kita lihat long run-nya. Nah, hasilnya bahwa pengangguran itu berpengaruh positif, tapi tidak signifikan. Tapi trennya menunjukkan bahwa ekonomi itu terus menurun, ya kita bilang. Penambahan semakin tambah tahun, tentunya ini tren ini adalah tahun. Semakin bertambah tahun, ekonomi itu tidak lagi tumbuh, melainkan ini tidak mungkin kan, karena semua kita harus mendapatkan itu adalah positif. Kemudian ini buat tesnya bagus. Nilai ECM ini coba kita cek. Bagus juga, negatif dan signifikan. Kemudian masuk kepada stability. Nah, ini ada lewat sedikit, walaupun lewat sedikit tipis saja, nah itu tetap tidak bisa kita pakai. Jadi kita dapatkan hasil yang baik, di semuanya berada di dalam sini, tidak boleh sedikit pun. Nyentuh saja tidak boleh. Kalau kita lihat baik-baik ya, kalau tidak nyentuh tidak masalah, ini mungkin masih bisa, tapi yang ini tidak bisa nih. Walaupun sedikit aja. Sedangkan yang satu lagi, hasil Tsuzuki-nya, ini juga tidak baik, hanya ada keluar. Nah, satu lagi, kalau kita kembali ke estimasinya 22 dengan konstan tadi, oke, dengan hasil yang konstan,
kita klik OK. Ini dapat 1, 2. Kadang-kadang juga ada penelitian itu dimasukkan dengan uji asumsi klasik karena dia pendekatannya OLS. Nah, ini menariknya dari ARDL, pendekatannya OLS, diuji dulu asumsi klasiknya, itu uji normalitas, data residualnya terdistribusi secara normal, bahwa didapatkan nilai 0,43 probabilitasnya, lebih besar daripada 0,05. Kemudian serial korelasi lewat ya. Nah, ini advance-nya nilai model ARDR ini, kalau betul kita dapat estimasi, semua asumsi klasik itu pasti lewat. Nah, serial korelasi juga tidak terjadi korelasi karena di atas 0,05. Dan yang terakhir ada kepada heteroskedastisitas, kita menggunakan GPG, Gus-Pagan-Godfrey. Nah, ini juga mengatakan bahwa di atas 0,05 atau homoskedastisitas. Berarti estimasi yang kita dapatkan dengan nilai 22 ini sangat-sangat baik, dan ini bisa kita interpretasikan ke dalam penelitian kita tentang bagaimana inflasi dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu Pak. Oke, terima kasih Kamal. Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan atau ada yang masih, karena ini model yang sangat bagus ya. Modelnya kalau kita bilang sederhana tidak juga ya, karena syarat yang kita penuhi itu cukup banyak ya. Ada 5 syarat yang harus kita penuhi. Tapi ini salah satu model yang kalau kita katakan sangat powerful lah. Kalau kita mau submit artikel ke jurnal internasional. Nah, jadi lebih mudah kita menggunakan model ARDL ini. Ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian? Pak Alisudin. Ya. Pak. Yang pertama terkait dengan tadi itu yang kusum dan kusum Q ya. Kalau misalkan yang kalau saya sering nggak lolos tuh yang kusum Q tuh. Iya betul Pak. Beberapa kali buat kajian tuh itu selalu sering kali apa ya? Sering nggak ada nggak tadi Kamal udah bagus dia pakai feeling dua-dua gitu pas dapat gitu. Apakah apa nama itu yang ini kan pengalaman ya berdasarkan pengalaman Pak Alisudin sama Pak Kamal, apakah apa namanya itu rumusnya lah untuk yang regresernya berapa, yang untuk yang apanya dependennya berapa gitu, yang selalu lah yang mungkin dua-dua tuh karena Kamal juga kebiasaan kan, coba kita dua-dua gitu kan, kadang-kadang kan menentukan apakah 1, 1, 1, 2, 2, 1 gitu kan. Sampai bosen kan, dapat juga ini, aduh pusing. Nah itu apakah ada strategi khusus ya untuk penentuan sehingga kemudian oh ya dapatnya nih biasanya kalau formula ini lebih bagus. Itu yang pertama. Yang kedua tadi masalah ini Pak Alisudin, speed of adjustment tadi saya tertarik juga tuh. Nah, kalau kita pakai data inilah, tadi kan Kamal juga jelaskan ini speed of adjustment-nya minus 0,64 sekiannya gitu ya. Nah itu gimana ya bacanya tuh Pak Alisudin, Pak Kamal? Terima kasih, itu aja. Oke, yang pertama itu memang feeling peneliti itu berat ya Pak ya. Yang saya lakukan itu ya saya atur lag-nya dulu. Ya, kalau sampelnya panjang, lag dari variabel tak bebas itu saya kurangi, lalu saya tambah lag variabel bebasnya. Kalau sampel panjang nih Pak ya. Nah, kalau sampel panjang ini enak kita main sedikit karena degree of freedom kita bisa panjang. Yang kedua, coba Kamal tadi di estimate tadi, coba klik di estimate. Nah, di trend specification itu saya atur Pak. Trend specification itu. Ya kadang-kadang saya pakai constant and trend. Ya, misalnya, kalau sampel panjang nih Pak, ya constant and trend juga bisa menghasilkan hasil estimasi yang lebih bagus. Karena memang betul Pak, yang paling nyangkut itu di kusum Q itu. Tapi sebenarnya saya ada data Pak, dua-duanya itu at level stasioner. Saya sudah uji dengan berbagai model di ARDL, tidak kena Pak. Tapi saya tidak bisa tampilkan data ini data mahasiswa saya masih dia proses proposal, tidak enak saya harus hargai dia dulu. Kalau sudah dia selesai S1, baru saya bisa gunakan data ini. Bagus juga datanya kedua-duanya adalah stasioner at level.
tapi saya sudah tukar ini, dependent variable-nya sudah saya atur lag-nya, regressor sudah saya atur lag-nya, apa namanya, trend specification sudah saya atur lag-nya, tidak akan dapat hasil yang bagus, Pak. Nah, itu makanya syarat yang disebutkan oleh pesaran bahwa apa namanya itu stationarity level dari variabel itu berbeda-beda. Nah, karena pada level itu hasilnya tidak bagus, Pak. Nah, ini juga mungkin Bapak harus cek lagi ke stationarity levelnya. Kalau sama-sama level, Pak, saya dapatkan itu tidak bisa menghasilkan hasil estimasi yang terbaik. Selalu gagal di kedua-duanya, bahkan kusum kena, kusum Q juga kena. Nah, ini juga jadi masalah, Pak. Karena kalau kita banyak data, kita dapatkan pengalaman. Tapi mohon maaf, data ini belum bisa saya share karena masih proses bimbingan, ya Pak ya. Tapi memang itu tadi kuncinya di apa namanya itu tingkat stasionaritas yang berbeda. Lalu kita atur di dependent variable, lag dari dependent variable, dan lag dari independent variable. Kemudian di trend specification itu. Nah, itu yang biasanya kita lakukan. Memang agak apa kalau orang Melayu bilang apa agak leceh sedikit lah. Karena uji coba itu kan kalau berulang-ulang bosan juga kita. Tapi bagi saya mengotak-atik data itu nikmat juga, Pak. Lihat, oh ini begini ya. Dan ada satu lagi, Pak, saat mengajar itu banyak model yang saya dapatkan. Saya bilang sama mahasiswa, ini model saya, jangan kalian pakai ya, saya bilang. Saya mau tulis artikel, saya bilang. Karena dari mengajar di kelas, kita bisa tahu banyak hasil yang bagus-bagus kita dapatkan. Karena di tempat kita, Pak, ada mata kuliah time series untuk S1, Pak. S1 ada time series, S3 ada, S2 ada. Ini juga aneh juga di tempat kita, Pak. S1 ada time series. Itu Kamal sepertinya kelas pertama itu time series. Iya, Pak. 2010. S3 nggak ada. Ada S3, S2 nggak ada. Jadi hasil apa namanya itu hasil dari pengalaman inilah mungkin yang bisa kita gunakan, Pak. Demikian, Pak. Kemudian speed adjustment biasanya kan kita kali dengan jenis data, Pak. Misalnya 0,6 ya. 0,6 itu kalau kali 12 bulan berapa tuh? Sekitar 7 bulanan ya. Berarti butuh waktu sekitar 7 bulanan kita untuk mencapai ke titik keseimbangan. Nah, kalau Bapak mau lihat teorinya ini ada di buku Chiang ini. Buku Chiang itu ada turunan pertama kalau dia koefisiennya itu lebih kecil dari 0 atau negatif. Itu menandakan bahwa model itu adalah konvergen. Artinya konvergen, model itu menuju ke titik keseimbangan. Ya, oke. Demikian, silakan Kamal tambahkan. Ya, sebenarnya kalau uji 2 ini Pak kan tadi, yang 22 nih, saya stres juga nih Pak sebenarnya lihat data ini. Nah, berkali-kali saya kadang hari ini tes nggak dapat, udah besok Pak, jangan dipaksa dia nih. Memang datanya benar, nggak ada salah penelitian itu karena teorinya kita gunakan itu benar. Cuma permainan lag ini. Pertama memang saya uji ini pertama 44 pertama dia nih. Habis itu saya coba fixkan. Ada seminggu lebih lah Pak saya uji-uji nih Pak data nih. Terakhir baru ketemu dia untuk tes ini. Cuman untuk masalah Cusumki tadi, atau kita bisa menggunakan, kita kurangin tahunnya. Tadi kan sudah dilihat bahwa 2016 atau berapa kita coba kurangin. Karena dia bisa pengaruh dia. Ada misalnya datanya tidak stabil di tahun 2018 atau 2019. Itu kita cut aja datanya. Kita gunakan dari tahun ke sini. Apakah salah penelitiannya? Enggak salah. Memang kita gunakan data yang stabil di tahunnya itu. Walaupun memang sudah tersedia datanya, tapi kita coba potong data. Tapi kalaupun potong data nanti kan berubah estimasi, dia tidak sama dengan hasilnya. Bisa jadi coba misalnya 2000 berapa dari 2015 misalnya kita bilang, kita 2015, kita potong 2016 sampai 2019, kita potong datanya, kita gunakan ini, hasilnya berbeda. Coba kita gunakan kembali ke konstan. Nah, hasilnya sama seperti ini. Apakah dia bisa jadi hasil lebih baik? Kita lihat dulu, Pak. Nah, kan dipotong data kan, hasilnya lebih baik, Pak. Nah, tapi belum tentu juga, karena kebetulan data lag-nya itu sama. Kalau seandainya waktu dipotong lag,
waktu dipotong tahun, ternyata dapat lag-nya tuh berbeda lagi, ulang lagi Pak. Nah, di situ stres lagi Pak. Berulang-ulang kita stres lihat data ini. Cuman enaknya di Evius ini karena kita cuma klik-klik aja bisa tutup laptop, jadi besok bisa lanjutkan lagi. Kalau sempat kita menggunakan program, ya udah Pak, angkat tangan terus Pak. Saya pun sendiri juga angkat tangan Pak pakai program Pak. Nah, untuk masalah yang speed adjustment, kita buka yang kalkulator tadi. Saya jika saya buka di sininya. Tadi dapatnya adalah 0,64 tadi Pak kan, minus. Berarti kan menuju ke titik simbangan 0,64. Nah, ini seperti Pak Arifin bilang tadi, tergantung data kita Pak. Apakah data kuartal, kalau dia biasanya diubah ya, misalnya kalau tahunan, jangan kita sebut itu data tahunan. Jadi dibuat jadi 12 bulan. Kalau kita punya datanya adalah kuartal, dikali dengan 120 hari. Jadi berubah datanya dia. Jadi pembacaan bahasanya tuh jangan, kalau kita dikali dengan tahunan pembacaannya tadi, misalnya kita bilang dikali 1 berarti 0,64. Sama juga sih, tapi kalau seandainya ada datanya adalah kuartal, kan tidak elok dia bacanya. Nah, kembali ke satu turunan pembacanya, berarti 12 bulan. Kita kalikan 12 bulan. Nah, ini 12 bulan tadi. Kapan yang menuju ininya? Berarti ada sekitar 7,64. Atau kita bilang boleh ini 7-8 bulan. Keseimbangan yang menuju. Jadi estimasi jangka pendek menuju jangka panjang itu sekitar perkiraannya dalam 1 tahun. Tetapi kalau ini kebetulan datanya ini. Tapi kalau misalnya trik satu lagi Pak, kita bilang yang seperti saya jelaskan kemarin, syarat yang pertama sebenarnya CUSUM itu bisa stabil, syaratnya, kondisinya, itu kalau dependent kita itu biasanya kalau dapatnya itu adalah I1. Saya tes itu dari beberapa yang sudah saya dapat coba olah data, ada 5 kasus, itu ada 2 dependennya tuh yang 5 dependen itu yang sudah I1 Pak, berarti yang lain level, cuman itu yang penelitian kita tidak stasioner di tingkat level, walaupun dibilang beda, tapi dapat hasilnya itu pasti stabil Pak, rata-rata stabil ya. Dan untungnya karena kalau kita dependennya langsung tingkat different, itu biasanya ECM kita tuh tidak lebih dari 1. Jadi kita nggak capek kita. Tapi kalau dependent kita adalah level, kadang-kadang tembus dia ke level ke atas. Nah, syukur-syukur kita dapat ada yang mengatakan bahwa penelitian dari Narayan and Smith itu bahwa memang ada kejadian seperti itu. Terpublikasi ada, saya lihat itu lewat dia. Jadi butuh waktu lama misalnya. Jadi waktu yang lama baru dia terjadi integrasinya. Berarti tidak terjadi sekarang, nanti di tahun depan. Gitu Pak. Jadi kalau kita mau potong-potong ini bisa main potong tahun, tapi kalau potong tahun belum tentu dapat link yang sama. Tapi kalau misalnya lebih baik ya bermain di sini Pak, potong sini. Kalaupun kita uji satu-satu misalnya, dapat ini hasil fix tadi, apakah bisa jadi lebih baik? Kita tes, nggak lebih baik deh sini. Berubah juga kan tidak mungkin juga kita potong dari tahun ini sampai sini. Jadi datanya yang panjang itu sangat panjang, makin panjang makin bagus. Tinggal kita pengolahannya ada di sini, pembatasannya. Nah, ini bisa klik ya. Gitu deh ya Pak. Oke, gimana Pak Wahyu? Ya Pak, terima kasih. Oke, jelas. Ya biasanya saya selain di lag itu di apa namanya itu, coba estimate Mas. Estimate. Nah, ini saya lebih suka restricted constant itu Pak. Restrict constant, bukan constant, restricted constant. Bukan, yang satu lagi. Yang nomor 2. Nomor 2. Ini biasanya lebih bagus Pak. Kita menganggap itu apa namanya itu memenuhi syarat lah untuk kita gunakan dalam model kita. Ini hanya trik sebenarnya Pak. Memang uji coba ini melelahkan juga. Makanya saya selalu bilang sama mahasiswa, kalau dapat hasil estimasi yang tidak bagus, jangan hantukkan kepala ke dinding. Jumpai pembimbing. Kalau saya pembimbingnya, jumpai saya. Tapi kalau pembimbingnya orang lain, minta izin dulu sama pembimbingnya kalau mau jumpai saya. Nanti jangan tidak enak kita.
pikir kita serobot mahasiswa orang, enggak enak, kita harus kita hargai kawan-kawan kita. Gitu Pak. Ada yang lain? Nggak ada, kalau nggak ada kita lanjut ya. Bahan kita. Oke, tadi di sini kita. Ini tadi sudah ya. Sudah kita estimasi, sudah ada hasil. Ini sudah selesai. Maka kita lanjut ke panel ARDL ya. Nah,